Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam ya. Nah, hari ini Ustazah akan kembali melanjutkan tentang hikmah berpuasa. Materinya itu ya, tetapi sebelum Ustazah lanjutkan materi, ada baiknya kalian yang belum like video Ustazah ya, yang belum subscribe, yang tanda merah di bawah, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak. Oke, kita lanjut saja materinya tentang hikmah berpuasa, yaitu masuk ke bagian sunnah-sunnah puasa ya. Nah, jadi ada beberapa sunnah-sunnah puasa yang bisa kalian lakukan. Sunnah itu artinya kalau kita melakukannya berarti kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Tapi sayang saja ya kalau misalnya ada sunnah berarti kalau bisa kita melakukannya karena dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja sunnah-sunnah puasa? Yang pertama adalah makan sahur ya. Jadi makan sahur itu sunnah. Usahakan ketika mau berpuasa kalian bangun sahur ya. Kemudian sunnah yang kedua adalah mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka ya. Jadi kalau misalnya sahurnya itu bagusnya di akhir waktu ya. Jangan, sebenarnya bagus juga kalau kalian misalkan mau sahur jam 2 misalnya itu, karena sekalian begadang misalnya atau memang kebangunnya kecepatan nggak apa-apa. Tapi ada bagusnya sahurnya itu diakhirkan seperti itu ya. Dan untuk berbuka kebalikannya, berbuka itu harus dicepatkan. Kalau misalkan sudah azan, kalau bisa berbukanya jangan ditunda-tunda ya. Nah, kemudian sunnah yang ketiga adalah membaca doa ketika berbuka puasa ya. Boleh nggak bismillah saja boleh, tetapi ada baiknya kalian membaca doa ketika berbuka puasa. Kalian hafal kan? Nggak mungkin lah nggak hafal, karena kan udah kelas 5 dan sudah terbiasa untuk membaca doa tersebut ya, karena sering puasa kan setiap tahunnya. Oke, sekarang sama-sama coba Ustazah mau cek kalian hafal nggak doa berbuka puasa ya. Oke, sama-sama. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Nah, kemudian sunnah yang keempat adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi daripada ya namanya kita kan menahan ya, nggak cuma menahan haus, nggak cuma menahan lapar, tapi juga kalau bisa menahan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna ya, misalnya mengejek, menghina teman, atau kemudian merumpi seperti itu ya. Itu kalau bisa dihindarkan ketika sedang berpuasa. Karena apa? Akan mengurangi pahala kita berpuasa. Kemudian sunnah yang kelima adalah memperbanyak amal kebaikan. Bisa dengan bersedekah, bisa juga dengan membaca Al-Quran, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian sunnah yang keenam yaitu berbuka dengan kurma. Ini kalau ada ya, dan itu biasanya kebiasaan Nabi ya. Kalau berbuka dengan kurma, makanya sekarang ada hashtagnya berbuka dengan yang manis, bukan juga dengan sirup ya, tetapi kalau zaman dulu karena Nabi itu berbukanya dengan kurma. Oke, itu ya. Jadi sunnah-sunnahnya ada 6 dan ada tambahan lagi 2 lagi. Nanti tugasnya adalah menghafal sunnah-sunnah ini ya secara singkat. Nah, kemudian sunnah yang ketujuh yaitu memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Kalau misalkan kalian ada rezeki lebih, kalian boleh memberikan juga takjil atau makanan untuk berpuasa bagi orang-orang misalnya yang ada di jalan seperti itu, atau kepada panti asuhan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian sunnah berbuka yang ke-8 adalah memperbanyak itikaf. Itikaf itu biasanya bisa kita lakukan kapanpun, tapi biasanya diperbanyak itu di 10 hari terakhir Ramadan ya. Biasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara berdiam diri di masjid ya. Nah, itu ada 8. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya. Orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa maksudnya. Nah, jadi
jangan kita iri sama mereka ya, tidak boleh. Tetapi karena mereka itu nanti tugasnya mengganti atau mengkodok puasa yang mereka tinggalkan. Siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama jelas adalah orang yang sakit ya. Kita nggak bisa memaksakan, kalau dia sakit kita suruh puasa kan kasihan. Allah saja membolehkan mereka nggak puasa ya. Tetapi ketika mereka sudah sehat, mereka diwajibkan untuk mengkodok atau mengganti puasanya di lain hari ya. Kemudian yang kedua adalah musafir. Syarat musafir ini adalah 80 km ya paling tidak. Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Misalnya kalian dari Prabu Muli mau ke Bandung atau mau ke Jakarta, terus naik mobil kan berhari-hari kan jauh. Terus kalian gak kuat ya namanya di perjalanan, kalian minum, kalian makan. Nah itu diperbolehkan untuk tidak puasa, tetapi dengan catatan waktu yang kalian tidak puasa itu harus kalian ganti ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lanjut usia atau sudah tua ya. Nah ini kasihan banget karena mereka mudah capek, bisa juga karena mereka sudah tidak kuat lagi, jadi mereka diperbolehkan untuk tidak puasa. Tetapi kalau misalnya lain waktu mereka kuat, mereka bisa membayarnya. Tetapi kalau tidak kuat maka ada yang namanya fidyah ya. Nah kemudian yang keempat adalah orang yang sedang hamil dan menyusui. Kalau misalkan kata dokternya mereka tidak boleh berpuasa karena kan namanya ibu hamil dan menyusui itu kan harus banyak asupan gizi ya buat anak bayinya ya. Jadi maksudnya yang di dalam perutnya itu kan, jadi dia harus makan yang bergizi, minum seperti itu. Apalagi kalau dia ibunya itu yang mudah sakit seperti itu. Jadi kalau misalkan dia puasa kan dia tidak mendapat asupan yang begitu besar kan, padahal dia harus kuat seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika konsultasi dengan dokter, dokter menyarankan si ibu tersebut untuk tidak berpuasa, maka mau tidak mau si ibu tersebut tidak usah puasa dan juga memang diperbolehkan oleh agama Islam ya. Tetapi ingat kalau sudah selesai boleh diganti di hari lain. Nah itu kemudian bagian yang selanjutnya adalah cara mengerjakan puasa. Yang pertama, saat makan sahur telah berniat untuk melaksanakan puasa. Ustazah juga bilang bahwa berniat itu boleh ketika kalian hendak tidur ya. Misalkan kalian takut tidak terbangun sahur ya. Yang jelas ketika sahur itu harus berniat puasa. Kemudian yang kedua, 10 menit sebelum subuh itu kalau bisa diusahakan sudah selesai makan. Jadi tidak ada aktivitas makan. Bila perlu sudah gosok gigi, mulut sudah bersih seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ketika waktu maghrib tiba, segera berbuka ya, jangan ditunda-tunda. Pokoknya segera berbuka meskipun hanya dengan air putih dan kurma saja ya, seperti itu. Pokoknya jangan ditunda-tunda karena itu perbuatan yang baik ya, berbuka puasa gitu ya. Nah, itu saja materi hari ini anak-anak. Tugas kalian seperti biasa ada 2. Yang pertama adalah mencatat materi dari Ustazah. Yang Ustazah jelaskan tadi ya lumayan banyak, tetapi kalian bisa ringkas. Tetapi meringkas jangan sampai, karena Ustazah suruh meringkas sampai sedikit sekali ya. Itu jangan sampai seperti itu karena kalian sudah kelas 5. Kemudian yang kedua, tugas kalian yang kedua adalah memvideokan hafalan sunnah-sunnah puasa. Ada 8 tadi ya, ada 8 tadi kalian videokan. Kirim ke Ustazah seperti biasa. Untuk tugas mencatat Ustazah tunggu sampai jam 8 malam hari ini. Sedangkan untuk tugas hafalan bisa dikumpulkan maksimal besok jam 8 malam ya. Oke, Ustazah tunggu tugasnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa hari Senin kita ulangan mid semester ya. Kalian harus tetap bersemangat. Jangan kalah dengan virus corona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.